Saya sengaja memilih tempat duduk di dekat jendela. Lalu saya mengingatkan ibu bahwa pemandangan di luar sangat bagus. Namun, ketika ibu menoleh, ternyata dia melihat ayah sedang menggandeng seorang ibu dan anak perempuan berjalan di depan jendela. Saya memberi tahu ibu bahwa gadis di samping ayah adalah teman sekelas. Saya anak haram antara ayah dan selingkuhannya. Saat itu ibu baru mengerti tujuan saya adalah untuk menunjukkan wajah asli ayah kepadanya. Melihat ibu yang sangat sedih, saya menyarankan untuk segera pulang dan berkonsultasi dengan kakek. Segera kami berdua kembali ke rumah kakek dan nenek. Namun ibu sangat penasaran bagaimana saya bisa mengetahui rahasia ayah, namun kata-kata saya selanjutnya benar-benar mengejutkan mereka. Saya memberi tahu mereka bahwa saya adalah orang yang terlahir kembali di kehidupan sebelumnya. Saya dihancurkan oleh anak haram dan menderita depresi. Dan pada musim semi tahun depan, kakek dan nenek akan meninggal dalam kecelakaan mobil. Saat itu, ayah sudah menguasai perusahaan bersama selingkuhannya dan saya terdampar di jalanan hingga mati tertabrak mobil. Sebelum mati, saya bertemu dengan seorang master. Dia mengatakan bahwa nasib saya mungkin telah digantikan oleh orang lain. Sekarang saya curiga bahwa ayah bekerja sama dengan mereka untuk mengganti takdir saya. Setelah mendengar penjelasan saya, ibu langsung marah besar meminta kakek untuk mengusir ayah dari perusahaan. Tapi saya sudah melalui hidup dan mati. Saya langsung mencegah ibu karena dari awal ayah sudah memiliki niat buruk. Tindakan terburu-buru hanya akan menarik perhatian dan tidak bisa mengubah takdir saya yang telah diganti. Selama saya memanfaatkan setiap rencana mereka, saya bisa merebut kembali takdir saya. Setelah berdiskusi, saya memutuskan untuk kembali ke sekolah. Saya ingin melihat bagaimana wanita licik itu berencana menyiksa saya selanjutnya. Seperti yang saya duga, keesokan harinya, begitu sampai di sekolah, anak buahnya datang menemui saya. Mereka menggoda saya untuk bertaruh dengan wanita licik itu. Pemenangnya adalah yang mendapatkan nilai tertinggi dan yang kalah harus mengundang seluruh kelas untuk liburan 2 hari di akhir pekan. Wanita licik itu langsung berdiri dan mengatakan, tentu saja dia tidak masalah. Tinggal lihat apakah saya berani. Saya langsung menyetujui tantangan itu. Saat itu, preman sekolah mengatakan kalau yang diundang harus seluruh jurusan dan agar saya tidak memberi wanita licik itu kesempatan untuk membangun citra sebagai wanita kaya dan pintar di sekolah, saya menyetujuinya. Wanita licik itu dengan enggan juga menyetujui. Kemudian dia mencari satpam sekolah, memberikan kartu kredit senilai 100.000 untuk membeli soal ujian. Tentu saja tak lama kemudian, satpam itu datang ke rumah saya, mengatakan dia sudah mendengar tentang taruhan kami. Lalu dia mengeluarkan 1 set soal ujian. Dengan tanpa rasa malu, dia mengatakan bahwa dia bisa menjualnya kepada saya. Namun saat dia membuka mulut, harganya mencapai 3 juta. Saya langsung menolak, mengatakan itu terlalu mahal dan hanya seharga 1 juta. Setelah itu, saya memberikan kartu kredit kepada satpam itu. Setelah satpam pergi, saya segera menelepon kepala sekolah, memberitahunya bahwa satpam yang menjaga soal ujian datang ke rumah saya dan meminta 1 juta untuk soal ujian. Saya menyarankan kepala sekolah untuk mengganti soal ujian. Akhirnya, hari pengumuman hasil ujian tiba. Dan seperti yang diperkirakan, saya benar-benar menang.